제가 새별이 좋아하거든요. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode ke-11, Jung Se-byul menceritakan alasan kenapa ia menyukai Choi Tae-hyun. Ia menyukai Choi Tae-hyun karena telah menyelamatkannya 10 tahun yang lalu dan tidak bisa melupakannya. 내가 평생 못 잊게 만들 거예요. Choi Tae-hyun bermimpi ia telah dipenjarakan oleh Jung Se-byul karena menjual makanan yang telah kadaluarsa. Dan ia memegang tangan Jung Se-byul sambil mengatakan untuk tidak meninggalkannya karena ia membutuhkannya. 어이 쫌장, 푹 쉬다 나. 생각은 난 지금 필요해! Pagi harinya, Choi Tae-hyun dikagetkan dengan wajahnya yang penuh coretan dan membaca surat yang ditinggalkan oleh Jung Se-byul. Jung Se-byul pergi lebih dulu dan akan menjaga tos serba. 야, 이게... 와, 이거 뭐야? Jung Se-byul datang ke tos serba dengan suasana hati yang sangat bagus. Hal itu juga disadari oleh ibu Choi Tae-hyun. Jung Se-byul juga dikagetkan dengan kondisi gudang yang sangat berantakan, lalu kemudian ia merapikan tos serba dan juga rak makanan karena suasana hatinya yang sangat baik. 신상도 편의점아, 나 오는 동안 잘 있었니? Kang Ji-wook terus memikirkan Jung Se-byul dan akhirnya menghampirinya ke tos serba. Tak lama kemudian, Choi Tae-hyun datang dan menyapanya. Kedekatan Jung Se-byul dengan Choi Tae-hyun akhirnya membuat Kang Ji-wook tersadar dan akhirnya ia pergi dari tos serba. 나를 저렇게 봐주지. Jung Se-byul mengomeli Choi Tae-hyun karena tos serba sangat kotor dan penjualan turun drastis semenjak Jung Se-byul berhenti. Kemudian Choi Tae-hyun memberikan tag nama kepada Jung Se-byul dan semakin membuat Jung Se-byul bahagia. Choi Tae-hyun juga mendaftarkan asuransi untuk Jung Se-byul. 사랑한다고? 사대보험 들었어. Jung Se-byul dan Choi Tae-hyun makan roti bersama di depan tos serba dan kemudian Jung Se-byul menanyakan alasannya putus dengan Yeonju. Ia khawatir kalau dirinya menjadi penyebab putusnya hubungan mereka. 옆에 더 좋은 여자가 있으니까. 좋은 여자? 어디? Han Dal-sik memantau tos serba dengan alatnya dan kemudian melihat Choi Tae-hyun yang sedang makan produk baru bersama Jung Se-byul. Kemudian ia menghampiri mereka. Ia meminta roti yang sedang dimakan oleh Choi Tae-hyun. Dan Jung Se-byul juga memamerkan tag namanya kepada Han Dal-sik. 첫 직원이랍니다. 대박! 저도 대환이 첫 친구거든요. Yeonju membuat proyek baru dan menyuruh stafnya untuk segera memberitahukan hal itu ke agensi Kang Ji-wook. 하나님 어떠세요? 하나의 편의점을 향한 변치 않는 마음, 마치 회사를 향한 저의 마음처럼요? 그런 사람은 없죠. Choi Tae-hyun sangat bahagia mengetahui ibunya berhasil menjadi ratu penjualan dan mengusulkan untuk memberi hadiah untuk kliennya. Tapi orang tuanya berusaha untuk mengalihkan pembicaraan karena klien itu adalah ibunya Yeonju. Kemudian datang kakak Choi Tae-hyun yang terus membahas Yeonju dan akhirnya ibunya menyuruhnya untuk tenang dan tidak berisik. 와인은 어때요, 와인? 얼른 먹어. 그러다가 그냥 부탁해가지고 보험료 연타로 해버려. 이거 하나. Choi Tae-hyun datang ke tos serba dan memperhatikan Jung Se-byul yang sedang membersihkan tag namanya. Jung Se-byul menyadari keberadaan Choi Tae-hyun dan langsung menyapanya. Choi Tae-hyun langsung menghampirinya dan menanyainya tentang Jung Se-byul saat pertama kali ia melakukan wawancara di tos serbanya. 새별아, 너는 이 편의점에 알바가 되거라. Ayah Choi Tae-hyun terus memikirkan ibunya dan Choi Tae-hyun, yang akhirnya ia memutuskan untuk memberitahu Choi Tae-hyun tentang klien yang membeli asuransi cukup besar kepada ibunya. Choi Tae-hyun sangat terkejut setelah mengetahui hal itu dan berusaha menyuruh ibunya untuk membatalkan kontrak. Tapi ayahnya menghentikannya dan menyuruhnya untuk mengambil keputusan dengan bijak. 엄마한테 보험을 든 게 연주 씨네라고요? Choi Tae-hyun menghubungi ibunya dan mengatakan bahwa ia menyayangi ibunya. Ibunya terharu dan sedih karena tiba-tiba Choi Tae-hyun mengatakan hal itu. 엄마, 사랑한대. 그래. 나도. Han
Handelsik terus berhubungan dengan Gembi lewat telepon dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu karena sudah jatuh hati satu sama lain. 우리 내일 만나. Jung Setbyul menghampiri Choi Taehyun dan membawakannya semangka. Kemudian Choi Taehyun mengajak Jung Setbyul masuk ke Toserba dan menunjukkan seragam baru. Hal itu membuat Jung Setbyul senang dan menyebutnya kemeja couple. 폴티 처음 입어봐요. 전장님이랑. 유니폼. 유니폼이라는 정확한 명칭을 써줬으면 좋겠는데. Kang Jiuk meminta manajernya untuk mengatur lokasi syuting dan meminta promosi iklannya dilakukan di Toserba tempat Jung Setbyul bekerja. Manajernya langsung menemui Yeonju dan menyampaikan hal itu. Yeonju akhirnya menerima permintaan Kang Jiuk karena itu adalah proyek pertamanya setelah mendapatkan promosi. 계속 하셔야죠. 아니에요. 해보죠. 정리신상설. Jung Setbyul mengajak selfie Choi Taehyun karena kemeja barunya dan kemudian datang Yeonju ke sana dan melihat mereka. Yeonju memberitahu Choi Taehyun tentang proyeknya dan Choi Taehyun akan mempertimbangkan hal itu bersama Jung Setbyul. 해세별. 정식 스토어 매니저님. 네. 다 들었으면서. Handelsik dan Gembi bersiap-siap akan bertemu. Mereka sangat bersemangat dan memutuskan untuk membawa Mawar agar mereka bisa mengenali keberadaan satu sama lain. 제가 앞으로 뒤져. 이렇게 자연스럽지 못하지만. 앞으로 태희. Handelsik pergi ke penyeberangan jalan dan tak lama kemudian Hwang Gembi datang. Mereka saling menyeberang lawan arah dan belum menyadari identitas mereka. Hingga akhirnya, mereka saling melihat bunga mawar yang dibawanya dan memastikan apakah benar ia adalah orang yang akan ditemuinya. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, mereka saling melempar bunga yang dibawanya dan berpisah di sana. 꿈이겠지? 악몽이다. Jung Setbyul memikirkan tawaran Yeonju. Kemudian Choi Taehyun menghampiri Jung Setbyul dan mengatakan bahwa ia akan mengikuti keputusan Jung Setbyul. Karena tawaran itu berdasarkan keinginan Kang Jiuk teman Jung Setbyul dan bukan karena mantan kekasihnya yang menawarinya hal itu. 고맙다 정세별. 그때 바닷가 찾아와줘서. Malam harinya, Choi Taehyun sedang membersihkan kaca Toserba dan melihat ibunya lewat bersama ayah dan kakaknya. Ia menghampiri ibunya dan langsung memeluknya. Kemudian Jung Setbyul datang dan memberitahu ibunya tentang syuting yang akan diadakan di Toserba. Mereka sangat antusias. Tapi setelah mengetahui penanggung jawab acara tersebut adalah Yeonju, mereka menjadi tidak antusias lagi dan langsung pergi dari sana. 유연주. 가. Kang Jiuk menemui Jong Eun-byul dan hal itu membuat Jong Eun-byul cukup bahagia. Kang Jiuk juga langsung menghubungi Jung Setbyul dan memberi kabar terbaru tentang Jong Eun-byul. Ia juga menanyakan tentang kesiapannya untuk syuting besok. 내일 얘기해줄게. 나한테 잘하면. 야, 강아지. 내일 보자. Jung Setbyul dan Choi Taehyun sibuk membersihkan Toserba dan sangat antusias untuk syutingnya besok. Mereka menjadi semakin dekat dan kompak. 야, 너 청소해. 청소. Tiba saatnya syuting, mereka menyapa kedatangan orang kantor pusat. Jung Setbyul juga menyapa Sung Joon dan mengucapkan terima kasih karena telah membuatnya kehilangan pekerjaan paruh waktunya. 제가요? 이사님이 저 판촉 알바 잘라주신 덕분에 제가 편의점에 더 집중하게 됐거든요. 아니, 안 그랬어요. Tak lama kemudian, Kang Jiuk datang dan langsung meminta kemeja seperti yang dipakai oleh Jung Setbyul dan Choi Taehyun. Kang Jiuk akan menjaga Toserba selama 25 jam ke depan dan mengatakan bahwa ia juga mempunyai sebuah misi. 저 미션도 있거든요. 예? 미션이요? 무슨 미션이요? 전 그런 거 들은 게 하나도 없는데. 개인적인 미션입니다. Kang Jiuk menghampiri Jung Setbyul dan mengatakan bahwa ia mengenakan kemeja couple, tapi Jung Setbyul menegaskan bahwa itu adalah seragam. Ia juga menanyakan kabar Jong Eun-byul dan mengetahui bahwa Jong Eun-byul akan segera debut. 저기 바란다. 오케이? 화이팅! 내일도 화이팅! 내일도 화이팅. 야, 나 오늘 얼굴 어떠냐? Kang Jiuk menyadari hubungan Choi Taehyun dan Yeonju menjadi canggung, dan Jung Setbyul memberitahunya bahwa mereka sudah putus. Jung Setbyul menghampiri Choi Taehyun dan memberitahu kabar tentang Jong Eun-byul. 야, 전장님한테 은별이 자랑해야겠다, 그치? 전장님! 전장님!
Kang Juk hanya bisa terdiam melihat kedekatan Jung Set-byul dengan Choi Tae-hyun. Akhirnya ia mendekati Choi Tae-hyun dan mengatakan untuk tidak memanfaatkan Jung Set-byul. Ia mengatakan hal tersebut karena menyukai Jung Set-byul. Jung Set-byul datang menghampiri mereka dan menghentikan percakapan mereka. 제가 샛별이 좋아하거든요. Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 할 때